Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas mengenai kelanjutan One Piece chapter 1078 hingga 1080, di mana pada chapter 1078 akan menerangkan mengenai perkembangan yang menarik seputar Pulau Egghead. Kali ini kita disambut dengan sampul yang menampilkan Vince Smoke Judge dan juga Caesar Clown yang tampak tengah bergandengan tangan dengan judul Batas Pelarian. Dimulai ketika Toshi saat itu tengah menggunakan Denden Mushi miliknya. Ia juga tengah berbicara dengan Sentomaru tentang Laksamana Kizaru yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Egghead. Toshi menyebutkan jika pemerintah dunia berencana untuk mendatangkan angkatan laut sebagai bala bantuan, karena mereka menganggap jika penelitian yang dilakukan oleh Vegapunk sudah melampaui penemuan Ohara. Pulau Egghead saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tidak seperti saat mereka menyerang Ohara dulu. Dan karena hal itulah pemerintah dunia kemudian menggerakkan pasukan yang lebih besar. Di sisi lain, saat ini tampak orang-orang tengah dievakuasi di seluruh Pulau Egghead. Selain itu, kini Franky seluruh tubuhnya sudah menjadi batu sehingga membuat dirinya tidak dapat bergerak. Di lain sisi, Vegapunk Pythagora saat ini tengah menangis dan bertanya kepada Snake mengenai siapa orang yang telah memberikan perintah kepada dirinya. Namun bukannya mendapatkan jawaban, Snake malah menginjak kepala Pythagora sehingga membuat sebuah ledakan besar terjadi. Belum diketahui apakah Pythagora saat ini masih hidup atau sudah mati. Di sisi lain, saat ini Robin tengah berasumsi jika kemungkinan Vegapunk yang asli yakni Stella sudah mati ketika terjadi serangan yang dilakukan oleh para Seraphim. Kemudian Vegapunk Atlas menjelaskan mengenai laboratorium yang sudah lama ditutup dan terbengkalai. Mendengar penjelasan itu, Robin kemudian meminta Atlas untuk mengantarkannya ke tempat tersebut bersama dengan Chopper. Selain itu, kini kelompok Sanji dengan Nami yang saat ini tengah memegang Vegapunk Edison di tangannya. Sanji tengah berhadapan dengan Seraphim Shark, di mana saat itu Sanji membiarkan Seraphim tersebut meninjunya, namun tampaknya Sanji seperti tidak merasakan apa-apa. Brook yang saat itu dalam bentuk hantu mengatakan jika ia akan mencari Dr. Vegapunk. Sementara itu, kelompok Luffy juga tengah kewalahan saat ini dikarenakan Seraphim S-Hawk dan S-Bear tak kunjung juga memadamkan api yang ada di punggungnya. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, tiba-tiba saja kelompok Luffy menyadari jika S-Hawk menghilang dari medan perang. Lucci nampaknya menyadari jika S-Hawk saat ini tengah mengincar target yang lemah dan berusaha untuk mengalihkan perhatian kelompok yang kuat seperti kelompok Luffy. Mendengar hal itu, lantas Zoro dan juga Kaku berusaha untuk mengejar S-Hawk, sementara Luffy dan juga Lucci masih di sana untuk terus melawan S-Bear. Lalu kita diperlihatkan bagaimana kilas masa lalu di mana sebelum insiden Egghead 3 bulan yang lalu. Di mana kita diperlihatkan Merejoice dapat informasi jika seseorang yang tampak misterius di Pulau Egghead yang mengatakan jika Dr. Vegapunk tengah meneliti abad kekosongan. Oleh karena itulah pemerintah dunia kemudian mengirimkan kapal cahaya Purple yang akan mencari tahu bagaimana kebenarannya. Hingga kemudian muncul kabar jika semua agen penelitian tersebut menghilang secara misterius. Karena hal itu, sosok misterius tersebut kemudian menghubungi Merejoice lagi dan meminta agar dirinya bisa berbicara langsung dengan Gorosei. Sosok misterius itu kemudian mencoba meyakinkan Gorosei jika Vegapunk telah mengkhianati mereka. Dan karena hal inilah, mereka kemudian memberi perintah CP0 agar melenyapkan Dr. Vegapunk beserta 6 satelitnya. Sebagai tindakan cadangan, Gorosei juga mengirim salah satu anggotanya ke pulau bersama dengan Laksamana Kizaru dan Angkatan Laut. Tampaknya mereka sudah sangat siap untuk berperang dan dikatakan jika scene ini sangat mirip dengan kedatangan Marineford dulu. Dalam hal ini dijelaskan juga insiden Egghead pada hari berikutnya akan sangat mengejutkan dunia yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan dengan siapa sosok pengkhianat sebenarnya yang tidak lain adalah Vegapunk York. Dengan senyum yang nampak menyeramkan, ia berbicara dengan Dr. Vegapunk Stella dan penuh dengan semangat mengatakan jika dirinya akan segera menjadi naga langit karena menyerahkannya kepada pemerintah dunia. Vegapunk mempertanyakan alasan mengapa York memilih untuk bergabung dengan orang tercela itu, yang kemudian dibalas tawa York dengan mengatakan jika saja Shaka tidak mati, pasti ia juga akan menanyakan hal yang sama. Menurut York, dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk saja. Selanjutnya pada chapter 1079 berjudul Yonko Bajak Laut Akagami, di mana pada bagian covernya kita disuguhkan gambar Luffy yang tengah menyiram bunga matahari yang sebenarnya bukanlah bunga melainkan seekor singa. Dimulai dengan bagaimana kilas balik dengan Vegapunk York. Beberapa jam sebelum kejadian, York telah mengetahui jika pemerintah dunia berniat untuk melenyapkannya. Menanggapi hal itu, York kemudian mempersiapkan sebuah rencana sendiri.
Dirinya memerintahkan semua Seraphim untuk membunuh siapa saja yang ada di Pulau Egghead, kecuali dirinya dan juga Vegapunk Stella, juga agen cahaya purple yang tengah berada di laboratorium bawah tanah. Dia kemudian menyuruh Snake mengubah dirinya menjadi batu yang kemudian menjadikannya normal kembali. Sementara itu, saat ini proses evakuasi penduduk dari Pulau Egghead masih berlangsung, namun tiba-tiba terlihat kapal bajak laut Kurohige sedang mendekat. Di sisi lain, cerita kemudian beralih ke Elbaf, di mana bajak laut Akagami Shanks dan juga Ustadz Kid tampak tengah bertarung. Lucky Rocks meminta kepada Shanks agar tidak perlu turun kapal dan menawarkan diri agar dirinya yang mengendalikan situasi saat ini. Namun kemudian Shanks mengingatkan jika Kid bernilai 3 miliar sehingga meminta Lucky agar tidak meremehkan perkembangan para pemuda. Shanks berpikir jika Blackbeard akan muncul di Wano, sehingga menanyakan kepada Hongo informasi perihal Blackbeard. Shanks meminta Yasop agar mengamati luka bajak laut Kid yang diakibatkan oleh pertempuran di Wano, yang dijawab oleh Yasop jika mereka sudah bugar kembali. Kid nampak tengah menghancurkan semua kapal armada bajak laut Akagami, dan ia juga mengalahkan semua kapten dengan menggunakan serangannya. Itu semua diketahui oleh Shanks saat ia menggunakan kemampuannya agar bisa membaca masa depan menggunakan observation haki tingkat lanjut. Shanks tampak mulai marah setelah mengetahuinya, apalagi saat Backman berkomentar bahwa kaptennya telah melihat masa depan yang cerah. Dengan marah, Shanks kemudian melompat ke kapal bajak laut Kid seorang diri dan menyerang mereka dengan menggunakan Kamusari yang mirip dengan milik Goldie Roger ketika bertarung dengan Kozuki Oden dulu. Setelah mendapatkan serangan dari Shanks, Kid kemudian tak sadarkan diri. Sementara itu, killer yang sedang berusaha membantu kaptennya nampak menahan serangan Shanks yang kemudian membuat dirinya muntah darah hingga tak bisa bergerak. Setelah melihat kedua orang itu sekarat, kemudian kru yang lain meminta pengampunan kepada Shanks dan memberikan salinan Rod Poneglyph ke Shanks. Sementara itu, Shanks nampak pergi tanpa terlihat mengatakan sepatah kata pun. Di akhir chapter, kita diperlihatkan bagaimana Dory dan juga Brogy mengatakan jika siapa saja yang menyerang kampung halaman seseorang, maka orang itu akan mendapatkan takdir yang serupa. Dan keduanya kemudian mengeluarkan Hakoku Sovereignty, di mana jurus ini mereka gunakan untuk menghancurkan Victoria Punk sepenuhnya yang diakhiri dengan Arc Little Garden. Sementara itu, Kid dan juga krunya nampak benar-benar tenggelam di lautan dan benar-benar telah musnah. Dilanjutkan pada One Piece chapter 1080 dengan judul Sang Pahlawan Legendaris yang akan bertempatkan di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Diawali dengan pembicaraan para bajak laut mengenai tahanan yang kabur yang tidak lain adalah Koby. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Perona bertemu dengan Koby di dalam sel tahanan dan menawarkan dirinya untuk keluar dari sel. Dan sebagai gantinya, Koby harus membantu membebaskan Moria yang ditahan di sel paling dasar. Tak menunggu lama, Koby lalu menyetujui tawaran itu. Di sisi lain, sejumlah bajak laut mencoba untuk menangkap Koby untuk diserahkan kepada Cross Guild karena kepalanya dihargai dengan 500 juta berry. Sementara itu, beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang terlihat memantau benteng tengkorak di tengah pulau. Kru bajak laut Kurohige yakni Shiryu, Avalo Pizarro, dan Sanjuan Wolf akan diperlihatkan dengan kekuatan buah iblis mereka masing-masing, di mana buah iblis Pizarro adalah Shimashima no Mi, sehingga memungkinkan dirinya untuk menggabungkan diri dengan lantai kayu dan juga dinding batu pulau itu, sehingga membuat benteng tengkorak Hachinosu bisa bergerak dan juga berbicara. Dalam kelas balik, kita juga diperlihatkan bagaimana Kurohige berniat menjadikan Koby sebagai alat untuk negosiasi dengan pemerintah dunia. Ia ingin mendapatkan persetujuan dari pemerintah dunia agar dirinya bisa menjadi raja dan menjadikan Hachinosu sebagai kerajaan resmi. Namun, kemudian Koby mengatakan jika dirinya tidak bisa dijadikan sebagai alat negosiasi karena dia adalah anggota SWORD. Menanggapi hal itu, Aokiji lalu menjelaskan jika para anggota SWORD adalah marin yang secara resmi mengundurkan diri dan juga mengembalikan kode identitas mereka. Dengan kata lain, SWORD bisa menyerang Yonko kapan saja mereka mau tanpa harus mendapatkan persetujuan pemerintah karena mereka tidak terikat dengan rantai komando. Di sisi lain, skuad SWORD sudah lebih dulu datang ke Hachinosu yakni Hibari, Prince Cruz, dan Kochaku yang merupakan cucu Vice Admiral Suru, di mana Hibari adalah seorang sniper yang mampu membuat bubuk museum musuh berubah menjadi bunga dengan menggunakan peluru yang dibuat oleh Vegapunk. Sementara Kochaku sang pengguna buah iblis Muchi Muchi no Mi yang memungkinkan dia bisa memerintah apapun yang dicambuknya. Di sisi lain, Cruz pengguna buah iblis Gunyo Gunyo no Mi dapat mengontrol tanah liat dan juga menciptakan golem. Bahkan dengan kemampuannya itu, ia juga bisa membuat tubuh anggota SWORD lainnya menjadi tanah liat dan juga golem. Kochaku memerintah bangunan yang kemudian membuat bajak laut Hachinosu terjebak. Di sisi lain, tiba-tiba kapal dari Vice Admiral Garp muncul di udara, di mana di dalamnya juga ada Helmeppo dan juga Tashigi.
Kemudian saat itu Garp melompat ke tengah pulau Hachinosu dan dirinya juga menghancurkan seluruh kota dengan satu pukulan yakni Fishbone Impact. Di akhir chapter 1080, Garp kemudian memberitahukan para bajak laut bahwasanya Koby yang telah mereka culik adalah anak asuh kesayangannya yang disebut sebagai masa depan Marine. Well, itulah pembahasan mengenai manga One Piece dari chapter 1078 hingga 1080. Kemungkinan chapter selanjutnya masih akan melanjutkan cerita di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Atau mungkin kalian punya teori lain seputar chapter selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.